Selamat sore. Sore. Ya. Aduh, Pak Ketum. Selamat sore Pak Ketum. Sore. Lihat warung kopi trend, Dari mana nih, Mas? langsung mampir. Oh, Ya kan, dari sana kelihatan. Wih, enak suasananya. Iya. Ya kan? Suasananya enak banget ini. Ditemenin sama angin sawah. Lagi ngapain Pak Ketum di sini? lagi santai, habis kontrol tempat usaha. Iya, mantap. Pengusaha mah gitu. Nongkrongin tempat usahanya, controlling pulang. Tuh, Ini. enaknya di situ. Ini Ya, kalau yang punya usaha itu nikmatnya di situ. iya. Ya kan? Yang lihat nggak turutnya dia. Bukan begitu Pak Ketum? Ya, betul. Apalagi kan sekarang ya Pak Ketum ya, kondisinya lagi begini banget ya Pak Ketum ya. Kalau nggak dikontrol salah, dikontrol dikiranya rewel. Ya. Bener nggak Pak Ketum? Betul. Betul. Tapi enggak juga sih. Jadi gini, setiap usaha itu kalau kita manage dengan benar, walaupun yang punya usahanya jalan-jalan, Ya, cuan tetap jalan. jalan. Itu yang Prinsip yang tepat. lebih enak begitu. Harusnya begitu. Seharusnya. Cuma kan pada realitanya kan susah. Lu gimana kalau lu? Susah. Karena semua orang pasti mengalami hal yang sama. Pengen usaha beli duit modal. Yes. Usaha, duit modal, usaha preben lakoni. Ya. Wis dilakoni ya Allah, amat. Ada 3 tipe, Pak. Pengusaha banyak modal, Ya. tapi SDM nggak ada. Oh iya. Ya kan? Iya. SDM-nya ada, ya kan? Kemampuannya ada. Idenya ada, kemampuannya ada, modal. Oh iya. Bener kan? Ya. Gua banget tuh. Ya. Punya ide, punya modal, satu. Punya usaha, penyakitan. Oh iya. Yang enak apa? Apa yang enak? Human investoring. Wih. Itu. Padahal baru makan kacang dikit doang ngomong bahasa Inggrisnya udah lancar. Nanti dulu. Saya juga pesen Iya, Pak Ketum, minum. kan saya udah ngomong. Udah jajan. Pak Ketum Nah, dulu. Peli, minum Asik. kopi, kopi es. Kopi, minum, kopi es. Nah, ini kan Pak Ketum. Ini di sini nih berarti jalan masuknya jalan apa nih? Makasih. Kok masih penuh ya? Ini udah tinggal sedikit ya. Kita tadi udah lama berarti kelamaan di situ. Selama di situ. Iya. Berarti masuk jalan apa nih Pak Ketum? Ini Jalan Raya Dampu Awang. Jalan Sananya itu Balongan, Oh, unit pengolahan minyak. minyak. Ya, Tahu arah sana berarti ke Cirebon ya? ya, Kita arah tadi sana dari sana. Cirebon. pokoknya saya taunya ini mah dari Karangambel arah Balongan aja. Ya, Taunya itu aja. Tak harus tahu dong jalan apa. Masalahnya kan Pak Ketum juga merangkap sebagai ownernya SK Express. Nah itu yang jadi masalah. Kadang-kadang saya nggak mau nyari masalah gitu. ayo minum dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semuanya ya, sore hari ini spesial banget. Kita ngobrol-ngobrol bareng dengan yang punya Eca Express. Ini ngobrolnya kita di pinggir jalan ya. Sekalian kita ngetes nih noise-nya gede apa enggak. Ya. Dan memang kita berdua ini lagi jalan-jalan ke arah Karangambel Indramayu. Memang sengaja mau mampir ke Pak Ketum, katanya Pak Ketum udah nongkrong di sini. Kita lagi jajan di warung kopi trendnya nih, ya. Kita lagi ngobrol sepanjang jalan dengan Mas Ari ini, kita ngobrolin masalah kondisi saat ini. Yang mana kondisi saat ini kan katanya kita lagi deflasi, ya nggak? Yes. Kita lagi deflasi gitu kan. Pas kita mampir ke sini ngeliat Pak Ketum kok asik-asik banget ya kan. Nyata ya. Nyantai banget, makanya penasaran mau kita tanya nih. Dengan adanya deflasi ini, Eca Express ini berpengaruh apa enggak kan gitu. Betul, itu Pak Ketum. Sambil ngopi sore, Karena ekonomi kan kalau sudah deflasi mempengaruhi. mengaruhi banget. Nah, apakah mempengaruhi juga di faktor Oh ya, transportasi utamanya? ini kebetulan aja nih Mas Bomski sama Mas Ari bisa ketemu dengan Ya. saya.
biasanya saya belusukan, jarang di Tepat. tempat. Oh, harus Nah, kayak kita. Kayak kita nih. Kayaknya kita belusukan bukan hanya saja yang yang di pimpinan sana ya. kita. Iya. Iya. Saya juga sering belusukan ke pasar, Mhm. ke tempat-tempat usaha, karena SKMN itu kan kumpulan para usaha ya. Apalagi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bomski terkait dengan kondisi sekarang, kondisi yang ya semua lini tentunya terkena Gampang. dampak dengan deflasi ini. Cuman kalau untuk di ECA Express sendiri ya tidak begitu berdampak sih. Karena yang namanya transportasi itu kan menjadi kebutuhan juga Iya, betul. untuk masyarakat gitu kan. Memang di pariwisatanya itu lagi agak menurun. Jadi ya orang sekarang mau wisata ya harus ada uang lebih ya. Iya. Gitu. Tapi kan ya, ini juga Pak Ketum. ya gimana? Ini kan ngaruh juga karena orang biasanya pada nahan nih karena jelang akhir tahun, bentar lagi akhir tahun loh. Ya, Ya kan orang Oktober ini. Oktober kan 2 bulan lagi kan akhir tahun kan. ya, Ya kan orang lagi pada nahan juga gitu kalau untuk pariwisatanya ya kan. ya. Nah, selain pariwisatanya yang lainnya kan masih on kan ya. Masih on. Terutama kayak yang apa namanya tur religi. Apa? Tur religi. Ya, Nah, tur religi kan masih jalan itu. sama kita mengantarkan ke bandara Soekarno Hatta gitu kan. Terus orang-orang yang hajatan kita masih bisa. Masih on. Masih. Nah, pengaruh dari karena kalau di yang penjualan secara langsung nih kayak contohnya misalkan saya kemarin kan ke salah satu supermarket nih diskon gede-gedean terutama di sandang ya kan di pakaian nih fashion kan. Nah itu kan kerasa banget buat mereka nih dengan adanya deflasi nih ya kan. Berpengaruh nggak dengan ECA Express sendiri dan atau misalkan dari ECA Express sendiri punya strategi tertentu yang akhirnya dampak ini nggak begitu kerasa? Iya, intinya dalam kondisi sekarang itu masyarakat tentunya banyak yang menahan uangnya kan gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan kondisi sekarang kita sendiri harus pandai-pandai Nah ini nih. untuk memutar keuangan kita. Memang banyak yang menurut saya salah dalam menerapkan pengelolaan keuangan. Nah, kemarin pagi saya coba ke pasar. Ya tentunya bukan hanya saja di mall gitu kan. Ya. Di pasar para penjual pakaian itu benar-benar mengeluh. Karena apa? Kalau terkait dengan busana itu kan tentunya untuk membeli busana itu kan uang lebihan lah. Iya, dia gitu. sekunder dan tersier. Ya, sekunder dan tersier kan gitu. Bukan kebutuhan pokok lah kan gitu betul, ya. Betul. Bukan kebutuhan pokok. Nah, maka dari itu saya memberikan edukasi. Karena SKMN ini kan adalah satu lembaga swadaya yang memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM. Apalagi dalam kondisi sekarang. Saya berikan solusinya itu bahwa untuk sekarang ini dalam menghadapi dan mengalami deflasi ini, kita harus pandai-pandai bagaimana caranya uang yang ada di kita atau simpanan yang ada di kita ini bisa bekerja untuk kita. Kan gitu, bisa bekerja untuk kita. Artinya kita kondisi sekarang bukan berarti menahan uang. Harusnya kita berpikir bagaimana solusinya agar aset atau uang kita ini bisa bekerja untuk kita. Nah, di situ akhirnya
sektor real yang kita punyai atau usaha real yang kita punyai ini bisa terhedging atau bisa terminimalisir, ya, bisa meminimalisir, ya, meminimalisir resiko atau kerugian, nah, gitu. Dan saya sendiri terus terang di SKMN ini banyak produk-produk yang menurut saya ini adalah pilihan. Tidak semua ketika kita menghadapi contoh sekarang deflasi, tidak semua sektor usaha yang terkena. Contohnya sembako. Ya. Sembako itu masih kenceng walaupun dalam kondisi seperti ini kan gitu. Ya. Karena orang butuh makan. Karena itu adalah kebutuhan pokok. Iya benar. Nah, dengan adanya perkumpulan atau komunitas di SKMN, selain kita bisa sharing, ya, bisa mendapatkan edukasi, dan kita pun bisa mendapatkan solusi di situ. Kita bisa memilih dari komunitas kita, kan di kita alhamdulillah sudah ada banyak distributor sembako, ada usaha transportasi, ada usaha percetakan, ada usaha digital. Kita tinggal pilih mana yang tepat dalam kondisi sekarang ini yang kiranya bisa kita masuk ke situ. Nah itu. Saya sendiri di Echa Express membuka kepada masyarakat, khususnya di masyarakat yang sudah tergabung di SKMN, untuk silakan kami welcome. Kalau kita gambarkan ini kan seperti halnya franchise. Ya. Nah kalau di kita ini katakan patungan lah, nah gitu kan, patungan. Silakan bagi masyarakat atau anggota SKMN yang ingin membuka usaha seperti Echa Express, dan kami akan siap bimbing, kan gitu ya, untuk menaruh unitnya ke Echa Express. Nanti kami yang mengelola, dan mekanismenya ada MOU yang nanti kita sepakati bersama. Prosedurnya ada, Ya. SOP-nya ada. Ada SOP-nya. Begitupun di sembako. Kami sudah coba sampaikan kepada para anggota SKMN yang mempunyai usaha tadi, contohnya sembako gitu kan, untuk membuka peluang kepada anggota SKMN atau masyarakat untuk bisa melakukan kerjasama dengan para distributor tersebut. Jadi contoh tadi kembali lagi ke pedagang sandang gitu kan. Ya. Kalau kita hanya terfokus pada satu sektor gitu, sedangkan kondisinya seperti ini, ya Berat. bisa-bisa nggak makan ya. Nah itu. Apalagi kalau umpama modalnya dapat pinjaman, ya bisa-bisa nggak bisa angsuran kan gitu. Betul. Makanya kita harus bisa bagaimana cara mengelola keuangan kita dan memproduktifkan gitu ya, simpanan atau aset yang kita punya. Jadi apa namanya? Jadi contoh nih, misalnya sekarang saya tukang pakaian nih, kan pusing nih, ya kan? Karena pembelian barang-barang fashion begini kan, apalagi kalau kondisi lagi begini kan lagi sangat kurang nih. Berarti solusinya berarti saya harus cari modal lagi atau gimana, Pak Ketum? Iya memang yang namanya usaha itu kan sebenarnya dari awal juga modalnya itu harus berani. Oh iya. Kan gitu. Kalau berbicara modalnya adalah uang, itu uang nomor 3. Yang pertama itu berani dulu. Niat dan berani kan gitu. Maka dari itu ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan dalam usaha ini, ya kita harus berani. Berani apa? Ya berani mengorbankan yang kita punya. Jangan sampai gini, kita usaha, katakanlah jualan baju, ya kan?
Sedangkan kondisinya lagi deflasi seperti ini. Iya. 1 minggu kadang orang nggak ada yang beli baju itu. Iya. Dan dia makan harus. Angsuran tadi pinjaman harus. jalan. Kan gitu. Iya. Terus dia mau cari hutang lagi buat makan dan angsuran. Konyol. Ya konyol, nambah bengkak. Iya. Harusnya bagaimana caranya ya sisa simpanan atau aset kita ini bisa dijadikan solusi untuk mendapatkan angsuran dan makan kita sehari-hari. Jadi intinya bagaimana aset dan simpanan kita ini bisa bekerja, bisa produktif, bukan hanya saja mengandalkan dari usaha real yang ada. Yang tadi yang Pak bilang berarti Hedging bisnis. hedging bisnis itu adalah meminimalisir resiko atau kerugian Iya. yang ada. Ya caranya apakah kita melakukan kerjasama dengan sektor usaha yang kiranya tidak kena dampak, nah gitu ya. Seperti halnya kita Sembako. kerjasama dengan distributor sembako, Iya. gitu kan? Itu kan harus berani. Atau kerjasama dengan Eca Express. Dan ada juga di kita kerjasama dengan orang yang paham betul dengan bisnis digital. Nanti saya arahkan. Oke. Jadi pada dasarnya ketika kita memiliki sebuah bisnis, satu kita juga wajib tahu peluang bisnisnya, ya. Yang kedua kita juga jangan sampai yang Pak bilang tadi, jangan menaruh telur Dalam satu keranjang. atau berbisnis dalam satu wadah. Ya. Karena dari satu wadah ini, kalau satu wadah ini terpuruk, maka ya semuanya akan tergerus. Ya, betul. Jadi harus berani membuka peluang atau memberikan Berani banding setir juga. ya fansnya banyak. Oh iya dong. Ini saya lagi nyari materi. Kemarin saya jadi keingetan ini. Sok lanjut aja dulu. Ya. Nah itu Saya lagi nyari materi dulu nih. Jadi keingetan soalnya. keingetan apa? Ini yang tadi diomongin sama Pak Ketum nih. Nah ya berarti ya yang tadi yang Bang Ketum bilang nih. Mm-mm. Yang ketiganya adalah kita harus niat dengan bisa membanting setir. Ya, Bang. Ih, Nah kalau ini rekan-rekan ya atau sedulur semua yang minimal sewilayah 3 Cirebon, kalau misalnya ingin berbisnis dengan Eca Express, semuanya nanti ada yang mendampingi. Ada. Nanti kita ada aturan mainnya yang kita sepakati kayak gitu ya. Apakah sifatnya kalau dalam ekonomi Islam itu, dalam konsep ekonomi Islam itu kan ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Nah gitu. Jadi ada kerjasama usaha yang sifatnya kita sama-sama mengerjakan, nah gitu kan, Ya, sama-sama mengerjakan. Ada yang sifatnya udah kita lepas tangan, artinya lepas tangan tuh nggak tahu menau lah. Yang penting saya mendapatkan hasilnya, gitu. Ada. oke. Berarti intinya di SKMN ini ada sudah beberapa sektor yang berjalan. Ya, Nah itu sedulur. Jadi di SKMN ini real bisnisnya mulai dari pendampingannya, di edukasi dan lain sebagainya ada ya. ya. Jadi SKMN itu akan memberikan edukasi dan solusi. Kalau SKMN ini kan lembaga swadaya, Ya. nggak boleh berbisnis. Nggak boleh berbisnis. Ya. Hanya memberikan edukasi. Tapi pelaku atau anggotanya ya boleh berbisnis. Ya siap. Nah berarti itu Mas Bombom. Nah, saya jadi keingetan nih. Ya. Gini, ternyata hal seperti ini sudah pernah dialami oleh produk terkenal, ya kan? Contoh kan ya. Seperti Samsung, ternyata dia tuh dulunya kan bukan perusahaan elektronik yang sekarang kita pakai, tapi dia toko kelontong, ya kan? Oh iya. Terus ada Nokia. Nokia. Dulunya tuh ternyata dia produksi tisu toilet. Toilet. Contohnya begitu ya. Akhirnya mereka ketika terjadi bencana,
ketika terjadi sesuatu, mereka langsung membuat langkah lain yang kira-kira ini akan jadi kebutuhan kedepannya, jadi kebutuhan yang terus kontinu ya. Betul. Harusnya seperti itu Harus memang ya. seperti itu. Ya, jadi perusahaan yang bergerak itu tidak apa namanya tidak semurah atau semudah Betul. yang kita lihat. Iya. Gitu. Ya, intinya jiwa seorang wirausaha itu harus berani mengambil peluang. Setuju. Benar. Jangan menyia-nyiakan peluang. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Ketika di situ ada kesempatan yang kiranya menguntungkan, jangan banyak berpikir. Ya. Ambil peluang. Ambil. Gitu. Dan Karena peluang tidak datang 2 kali. iya. Iya, Tapi kan? kita selalu pengen berpeluang. Ya, Ya. mengambil peluang dari sosok seorang yang memiliki storyboard, Iya. ya kan? Artinya memiliki track record yang tentunya kan gitu. Kalau Ya. kata Bob Sadino, ketika kita tidak bisa berdiri di lutut lutut sendiri, berdirilah di lutut orang lain. Ya tadi yang Pak Ketum bilang. Iya. Ketika kita memang tidak bisa menjalankan sebuah bisnis, ya bantu setir, dan kitanya juga nggak usah gengsi, ya kan? Bertanya sama orang yang Iya. sudah sukses. Ya. Apalagi peluangnya di SKMN ini banyak banget ya. Contoh, Nah, misalkan, saya mah pengen modalnya coba belajar di SC Express ya kan. Pak Ketum, saya punya modalnya cuma untuk sambil belajar nih ngelola apa namanya ini tour and travel, bisa ya Pak Ketum ya. Atau ada kayak misalkan kita ada di SKMN itu ada roti ya kan. Ya. Coba dong pengen belajar bikin rotinya nih, saya pengen apa namanya punya modal sekian, saya pengen belajar gitu ya. Ya, ya kalau kayak sistem apa ya franchise gitu kan nggak bisa. Jadi kita taunya ya sudah kita Ya. ambil bahkan. Menarik ya. Jadi sebenarnya deflasi ini nggak usah terlalu dipusingkan. ya. Nggak usah dipusingin, justru kita harus berani mengambil peluang lainnya. Oh. Ya salah satunya juga bisnis digital. Ya. Bisnis digital itu adalah solusi ketika kita dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Ya. Gitu. Contoh SC Express, ada warung kelontong depan. Ya ini makanya namanya sebuah bidang usaha itu bukan hanya satu. Iya. Pak Ketum saja memberikan contoh pada karyawannya untuk membuka sebuah usaha. Ini jangan salah, ini patungan. Oh, patungan. Patungan anak para karyawan. Oh, Patungan para karyawan. Omsetnya lumayan. ya. Dia patungan dari modal 3 juta, Hmm. sekarang tiap bulan itu dapat 5 juta. Sudah beres. Iya. Ya kan intinya gini. Coba kalau kita lihat Dia patungan 150-an loh. Hmm. 150 ribuan. Jadi bukan apa ya, dalam dunia usaha itu bukan sesuatu yang apa, Jadi ujuk-ujuk gitu ya. bukan sesuatu yang tidak umum gitu kan. Yang namanya usaha ketika kita dengan cara patungan dan lain sebagainya. Makanya tadi kalau berbicara tentang modal gitu kan, modal harus besar dan lain sebagainya, enggak juga. Kita bisa bangun dengan cara konsorsium. Ini konsorsium kecil-kecilan loh. Ya. Secara tidak langsung konsorsium kecil-kecilan. Dan saya doktrin ke anggota atau karyawan SC Express, kamu awalnya seperti ini. Dan saya punya azam, punya keinginan, kalian bisa menjadi distributor sembako kan gitu. Iya, benar. Bisa membuat franchise. Iya. Franchise warung kopi trend. ini Karena untuk menghasilkan yang besar itu harus diawali dengan proses Iya, yang kecil. iya dong. Cakep nggak tuh? kalau kita lihat Eh, ini kan jalan raya di Bang. Ini di sini warung, iya. ya kan? Secara logika, kalau orang hanya berpikir, aduh, event sepi, Iya. ada mau tuku beli, itu Iya. namanya bukan pengusaha. Oh iya, nggak boleh. Kita kalau usaha nggak boleh Benar, begitu. betul. Nggak boleh berpikiran begitu. Karena apa yang kita pikirkan itu kan jadi doa. Ya, kalau gini ya logikanya, kalau kita
lihat posisi warung ini tidak apa ya, tidak representatif, tidak komersil lah. ya. Ini kan sawah semua nih, kanan kiri sawah semua, Iya. ya kan? Tapi omsetnya luar biasa. Nah itu kan. Makanya kalau berbicara tentang tadi laku apa tidak nih kita usaha, sukses apa tidak kita usaha, bukan kita yang menentukan itu. Nah, Yang ini menentukan itu adalah Gusti Allah. Allah. Setuju. Gitu. Iya, benar. Mau usahanya di dalam gang sekalipun, kalau sama Allah di kodar lu rame. Rame. Tapi kalau malam ini gelap banget ini. Tapi kalau malam kayaknya suasananya lebih asik. Iya. Oh ya, kita kasih penerangan. Agak romantis. Iya. Ini kan lampunya udah kelihatan. Tapi ya enjoy. jadinya. Enjoy. Ya. Pak Ketum kan karena yang tadi Pak Ketum bilang bisa memanfaatkan aset. Nah, aset ini kira-kira uang yang bekerja buat kita. Oh iya. Kan Harus bermindsetnya seperti itu. Ada kalau kata orang tua gini, lebih enak lebih baik pegel pikir daripada pegel gigir, Pak. Iya. Kalau bekerja dengan tenaga itu lebih capek, ya kan? Tapi kalau bekerja dengan pikiran, ya kan? Itu sekali berpikir terobosannya luar biasa. Oh iya. Kan zaman sekarang sudah disimpulkan, kerja cerdas. Yes. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Makanya gini, ini nasihat untuk kita semua. Pada dasarnya Allah sudah memfirmankan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan kita manusia ini dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Nah, betul nggak? Betul. Waktu Mas Pomski lahir dari perut ibunya, Iya. tahu nggak? Enggak. Ingat nggak? Enggak. Di dalam perut ingat nggak? Enggak. Enggak. Waktu Enggak. di alam roh ingat nggak? Apalagi. Apalagi. Memang seperti itulah kodarnya. Ketika Iya. dilahirkan dalam keadaan tidak Mengetahui. mengetahui. Polos lah ya. Polos. Nggak tahu. Langkah yang pertama, Ya. atau tindakan yang pertama, Nah, atau sesuatu yang dirasakan pertama kali itu iya. apa? Nangis. Nangis. Yang kedua adalah mencari makan. Iya, Betul nggak? betul. Jadi tindakan yang pertama itu adalah mencari makan. Maka kebutuhan makan ini adalah fitrah manusia. Iya. Ya kan? Orang nggak bisa makan, akhirnya sakit. Iya. Orang kurang makan, akhirnya radikal, Iya. ya kan? Jadi penjahat. Iya. Pikiran negatif. Gara-gara nggak ada makannya, bertengkar, Iya. dan lain sebagainya. Efeknya kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Maka dari itu, ketika kita usaha, niatkan. Nggak usah muluk-muluk. Kalau masalah hasil besar dan lain sebagainya, itu tadi kata Mas Bomski, itu urusan Gusti Allah. Iya. Yang penting tindakannya, actionnya. Niatnya. Ya Tugas kan? kita hanya Iya. berjuang. Untuk apa? Untuk mencari makan. Iya. Itu aja dulu. Untuk mencari makan. Karena tugas kita itu hanya berjuang. Hasil biar Allah yang menentukan. Iya. Berjuangnya kita dulu nangis, terus Iya. kasih makan kan gitu. Iya, nangis. Gitu. Nah kalau sekarang beda bro. Ente dulu nangis-nangis nih minta jajan sama makan. Iya. Sekarang ente nangis-nangis cari uang buat nafkah lah. Iya. Benar, Nanti benar. saya lanjutkan tadi nyambung tuh Hmm. dengan apa yang disampaikan Mas Ari. Nah, Apa tadi usaha gigir lebih baik Sangat, apa namanya lebih baik berpikir daripada
berpikir. Nah, lebih baik berpikir daripada capek gigir Ya, atau punggung. atau punggung kan gitu. Sen. Di ayat itu kan dilanjutkannya sam'a wal absar wal afidah la'alakum taskurun. Syukurilah. Nah gitu. Pendengaran, penglihatan dan hatimu. Kalau ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya mendapatkan apa yang dulu yang kita tidak ketahui. Artinya kita itu harus bekerja cerdas. Ya. Investasi yang paling hebat ya, ketika kita mampu memfungsikan leher ke atas. Ketika kita mampu memfungsikan leher ke Atas. atas. Karena disinilah solusinya, bukan di perut. Ya kan? Apalagi di bawah perut, bukan. Tapi solusinya leher ke atas. Maka seorang pengusaha yang sukses adalah orang yang mampu memfungsikan leher atas. Artinya berpikir secara cerdas. Ya. Itu Mas Bobi. Mantap Ini ya. kita banyak pengalaman. Oh iya. Itu makanya kenapa kita harus cerdas. Ya Oh kan? iya Nempel dong. sama Pak Ketum yang sudah berpengalaman. Iya. Jadi dapat ilmu. Betul. Dan satu lagi jangan cuma nempelnya doang, ya kan? Gabung di organisasinya SKMN. Nanti dapat ilmunya lebih banyak lagi. udah gabung. Sekarang udah 1 tahun. Tuh, udah 1 tahun tuh kan. SKMN Satuan Kreatif, muda, nyata. Gitu. Nah, kalau Pak Ketum sedulur namanya Bapak Wahyudi Wais, sarjana ekonomi syariah. Itu. Ya. Lu mau gabung nih? Udah dong. Wasek. Udah dong. Kamu nggak ngeliat Apa tuh? kaos saya bukan SKMN. Ini kan kaos endorse. Oke. Terima kasih Pak Ketum. Niatnya cuma pengen ngopi, ngobrol santai jadi dapat ilmu. Benar nggak Mas? Ya. Nih, keren banget. Jadi memang kan tadi kita di jalan ngobrol masalah ini deflasi gimana nih, Bro, ya kan? Ini pasti ada dampak nih ke bidang usaha yang lain segala macam, pasti kan akan ada ini ya. Terus nanti kita ngobrol sama Pak Ketum nih. Coba kita lihat secara langsung ECA Express kena dampaknya apa enggak, ya kan? Ternyata kita nongkrong di sini satu mobil keluar. Iya, satu mobil keluar. Lumayan, ya kan? Lumayan Dananya satu. tetap ngalir. Tetap ngalir. Karena Itu. berdirinya di atas 2 kaki. Bukan Kalau satu kaki. Kencang, Bro. Repot ya Pak Ketum ya? Iya. Bukan, kalau mobil itu berebet. Oh iya. Kalau motor itu berebet. Iya, karena businya kurang satu. Karena pengapiannya kurang. Ya, pengapiannya kurang. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Ketum Siap. untuk ngobrol Mas sore Tomski, santainya ya. makasih udah Ini mampir. Ini kita first loh, kita ngobrol di pinggir jalan begini. Ya kan, biasanya kan kita di studio, kalau nggak di kafe ya kan. Sekarang kita nyoba Ini apa namanya? Kafe Coffee Trend. Oh iya, Warung Coffee Trend. Maksudnya kan kalau ini kan dia di pinggir jalan banget nih ya kan. Ini pinggir jalan banget. Jadi tempat itu tidak menjadi soal. Yang paling penting itu adalah kualitas obrolannya. Iya. Asik. Nanti Itu sesekali lah belusukan ke pasar, di pasar jadi barang, Oh, boleh itu. barang ampel. Udah Boleh. banyak anggota SKMN yang sudah bergabung. Boleh itu karena kan kita juga perlu perlu dapat informasi dari para pelaku-pelaku usahanya langsung ya kan. Kalau kita kan selama ini kan dengerin dari berita nih kan. Deflasi, siap-siap para pengusaha harus ambil strategi, ya kan? Apa iya? Bener ya kan? Apa iya nih dampaknya sedahsyat itu gitu kan? Tapi nanti begitu kita ngobrol sama pelaku usahanya, enggak kok, tinggal masing-masing tergantung dari pengusahanya tersebut ya kan? Ya tadi Strateginya itu, kalau memang usaha tidak punya strategi ya mungkin berat. Iya. strateginya dari saya ke atas.
strateginya dari leher ke atas itu investasi yang bagus. Ya. Yes, karena berpikir otak kanan dan otak kiri. Iya. Jangan otak kiri. Melihat, mendengar, Ya, dan berpikir. Oke, siap. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu untuk ngobrol sorenya. Saya dan Mas Ari berangkat lagi ke Cirebon. wis Ya. luar biasa. Kan udah main Indramayu, coy. Long track, ya kan? Kita long track. Ya. Kita juga ada usaha di Cirebon. Wah, apa tuh? Macan Ali Mustika Nuswantara. Wah, oh iya 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 iya. Itu perseroan terbatas. Nanti kita di sana, Bro. Oh iya, Kita ngobrol di sana. tinggal dikondisikan, ya kan? Apalagi view-nya di sana kayaknya enak tuh kalau di view belakangnya tuh keraton ya. Wah, dahsyat banget. Oh iya. Ya. Ya. Boleh nanti kita kondisikan. View belakangnya ngeliat keraton kan, jadi fresh gitu kan. Nanti Pak Ketum ada di sana, kita ngobrol lah, ngobrol-ngobrol santai ya. Ya. Ngobrol seputar hot issue yang terjadi saat ini. Ya. Oh, panas. Iya dong, tapi kan yang kita obrolkan ini kan hot issue-nya kan tentang seputar dunia bisnis, Ya. ya kan. Siap. Oke, terima kasih. Jangan lupa di apa Mas namanya? Komen, Iya. like, and subscribe. Nah, Cakra Media Center. ya. Silakan tutup Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai episode warahmatullahi berikutnya. wabarakatuh.